Cek satu dua. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal cerita dan pembahasan. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentang kerapatan bulk ya. Sebelum kita masuk ke contoh soal pertama, aku mau jelasin sedikit tentang kerapatan. Oke, jadi kerapatan itu ialah massa persatuan volume, yang artinya seberapa sudut suatu bahan. Rumus kerapatan yaitu RH sama dengan massa dibagi dengan volume. Kenapa massa dibagi volume? Karena semakin besar massa dalam volume yang kecil, maka zat tersebut akan semakin padat. Kita masuk ke dalam contoh soal. Seorang mahasiswa itu menimbang cairan di dalam laboratorium. Ternyata massa cairan tersebut yaitu 5,23 gram dan volume cairannya yaitu 5 ml. Maka selanjutnya kita tulis dulu diketahuinya berarti ialah massa dan volumenya. Lalu di sini ditanyakan yaitu kerapatan bulknya berapa sih? Kita gunakan rumus yang tadi yaitu RH sama dengan massa dibagi dengan volumenya. Lalu kita masukkan yang sudah kita temukan yaitu 5,23 dibagi dengan 5, maka hasilnya yaitu 1,046 gram per mililiter. Nah, eh, berarti kesimpulan kita dapat di sini yaitu cairan tersebut itu memiliki kerapatan yang cukup tinggi. Karena kerapatannya itu ada di 1,046 gram per mililiter. Nah, kita masuk ke porositas serbuk. Nah, di dalam porositas ini menunjukkan seberapa banyak rongga di dalam serbuk. Semakin banyak rongga, maka porositasnya akan semakin besar. Nah, di sini rumus porositas itu yaitu ini nih. Porositas sama dengan satu dikurang dengan kerapatan bulk atau RH bulk dan dibagi dengan kerapatan sejati atau RH sejati. Nah, kenapa kita pakai rumus ini? Kenapa kita pakai rumus ini? Aduh, nggak bisa. Nah, kenapa kita pakai rumus ini? Karena kerapatan sejati itu menggambarkan bahan tanpa rongga. Sedangkan kerapatan blok itu masih mengandung udara. Nah, perbandingan keduanya itu menunjukkan antara bagian kosong di dalam serbuk. Kita masuk ke contoh soal nih. Di dalam contoh soal, sebanyak 50 gram serbuk itu dimasukkan ke dalam gelas ukur. Volume buk terbaca yaitu 65 cm kubik dan kerapatan sejatinya kita dapat yaitu 3 gram per cm kubik. Yang ditanyakan yaitu porositasnya. Langkah pertama kita hitung kerapatan bulknya, yaitu massa dibagi volume. Kita pakai rumus ini buat mencari kerapatan bulknya. Kita ke sini. Nah, kita langsung substitusikan aja atau kita masukkan langsung ya. Berarti tadi 50 dibagi dengan 65. Kita kalkulasikan dan mendapatkan hasil segini. Nah, lalu 0,769 ini kita masukkan ke dalam rumus porositas, yaitu 1 kita kurangi dengan 0,769 dan kita bagi dengan 3, yaitu kita mendapatkan hasil akhir 0,744. Dan kita ubah ke persen, berarti hasilnya yaitu 74,4%. Nah, kesimpulannya, serbuk ini memiliki rongga yang cukup besar. Lalu kita masuk ke dalam contoh ketiga, yaitu viskositas plastis atau stometer. Aliran plastis itu tidak langsung mengalir. Harus ada gaya minimum dulu yang disebut dengan yield value. Nah, rumus viskositas plastis yaitu ini. Konstanta dikali dengan selisih beban awal lah ulang. Rumus viskositas plastis yaitu konstanta kita kalikan dengan si selisih beban dikurang dengan beban awal dibagi dengan kecepatan. Kenapa beban dikurangi dengan beban awal? Nih, kenapa ini bisa dikurangi dengan ini? Karena sebelum melewati beban awal, bahan itu belum mengalir. Kita masuk ke contoh soal langsung. Nih, sebuah gel diuji menggunakan viskometer stometer. Nah, beban totalnya kita dapat yaitu 450 gram
Kecepatannya kita dapat di sini ada 350 rpm, beban awalnya kita dapat ada 225 gram, dan konstanta KV-nya kita dapat 25, dan KF-nya kita dapat 20 nih. Ini kita tulis berarti di yang diketahui. Lalu yang ditanya yaitu viskositas plastis dan yield value-nya. Nah, untuk mendapatkan yang pertama yaitu kita hitung viskositas plastisnya. Kita masukkan ke dalam rumus. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Berarti kita langsung substitusikan aja. KV-nya 52, W-nya tadi 450, WF-nya 225, dibagi dengan volumenya yaitu 350. Sorry, dibagi dengan kecepatannya yaitu 350. Nah, maka setelah kita hitung, kita mendapatkan hasil yaitu 33,4 points. Lalu, untuk mendapatkan yield value-nya, kita menggunakan rumus konstanta dikali dengan beban awal. Konstanta dikali dengan beban awal. Maka, tadi konstantanya itu 20, kita kali dengan beban awal. Beban awalnya tadi yaitu 225. Maka kita akan mendapatkan hasil 4.500 dyne per centimeter kuadrat. Nah, maka dari hasil ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa gel ini memiliki aliran plastis dengan gas value yang cukup besar. Nah, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Nah ya, ini kita dapat gel value sebanyak 4.500 dyne per centimeter kuadrat. Kita masuk ke dalam Brookfield Newtonian. Nah, untuk fluida Newtonian, bahan itu langsung mengalir tanpa perlu gaya awal. Ini khusus fluida Newtonian ya. Nah, rumusnya itu yaitu konstanta dikali dengan beban dibagi dengan kecepatan. Konstanta dikali dengan beban yang dibagi dengan kecepatan. Nah, di dalam Brookfield atau Newtonian ini, itu nggak ada yang namanya beban awal. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya saja. Ada sebuah sirup yang diuji menggunakan viskometer Brookfield. Kita dapat beban dari sirup tersebut yaitu 300 gram. Kita dapat kecepatannya yaitu 400 rpm dan kita dapat KV-nya atau konstanta yaitu 52. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu KV-nya 52, V-nya 400, W-nya 300 dan kita hitung maka kita dapatkan hasil 39 points. Nah, kesimpulannya yaitu sirup ini itu termasuk ke dalam fluida Newtonian dengan viskositas yang konstan. Karena hasilnya positif. Lalu di sini ada cone and plate. Nah, pada alat cone and plate yang diukur, di dalam alat cone and plate ini yang kita ukur itu torsi, teman-teman. Rumus untuk mendapatkan rumus yang digunakan dalam cone and plate itu yaitu konstanta kita kalikan dengan selisih torsi dan torsi awal dibagi dengan V. Ini mirip seperti yang tadi ya. Nah, kita masuk langsung aja ke dalam contoh soalnya. Di dalam contoh soal ini dikatakan bahwa dia mendapatkan nilai torsi yaitu 110, torsi awalnya ada 25, kecepatannya itu ada 200 rpm, dan juga mendapatkan konstanta yaitu 1,168. Nah, kita langsung masukkan ke rumus aja teman-teman. Ini kan sudah ada. Masukin ke rumus. Setelah kita hitung-hitung semua, kita mendapatkan hasil yaitu 0,469 points. Yang artinya hambatan aliran emulsi ini tergolong rendah karena ia ada di 0,469, 0,5 kalau dibulatkan. Nah, kita masuk ke dalam bagian akhir yaitu kita mengidentifikasi jenis aliran. Nah, mohon di note tentang identifikasi jenis aliran. Yang pertama, jika sediaan tidak mengalir sebelum diberi tekanan, maka jawabannya ialah aliran plastis. Jika viskositas itu menurun saat tekanan meningkat, maka itu disebut pseudoplastis. Jika viskositas meningkat saat tekanan meningkat, maka itu disebut dengan dilatan. Dan jika sediaan itu menjadi encer saat diaduk, lalu kental kembali, itu disebut tiktokstropik. Lalu ini ada rumus yang
boleh dicatat atau boleh diingat-ingat untuk ulangannya, kemungkinan bakal keluar, dan selesai. Thank you, thank you.